Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan, dititipkan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan nikmat yang Allah titipkan pada kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semakin memperbanyak amal perbuatan baik kita kepada sesama manusia. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pembahasan atau pembelajaran tentang irama Quran, sedikit kita ingin menanggapi fenomena atau juga keadaan yang terjadi dengan masyarakat Indonesia. Kalau kita melihat mengapa semakin tahun masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam semakin meningkat persentasi buta huruf Al-Quran. Nah, ini kan luar biasa ya. Semakin banyak umat muslim yang ada di Indonesia, semakin banyak pula tingkat buta huruf Al-Quran. Kalau kita melihat dari tahun misalnya di bawah 2020 ya, kalau tidak salah pernah dilakukan survei itu sekitar 65% masyarakat muslim buta huruf Al-Quran. Nah, di tahun 2023 atau 2024 akhir itu persentase buta huruf Al-Quran itu meningkat menjadi 72,25%. Wah, meningkatnya luar biasa hanya menjelang beberapa tahun saja. Nah, ini mengapa bisa terjadi Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa beri komentar barangkali terjadinya peningkatan buta huruf Al-Quran? Iya, mungkin ya beberapa hal yang menjadi faktor ini bisa terjadi. Mungkin salah satunya misalnya yang pertama adalah merasa bahwa itu tidak penting. Betul tidak Bapak Ibu? Terkait baca Al-Quran. Karena masih banyak ternyata umat muslim di Indonesia yang merasa itu bukan hal yang penting, terutama ketika mengenal huruf-huruf Al-Quran. Kenapa? Karena dalam penjualannya atau pendistribusian mushaf Al-Quran, justru yang terbanyak itu ternyata adalah mushaf Latin atau transliterasi. Jadi masih banyak umat muslim yang justru membeli mushaf Al-Quran, ingin cepat bisa baca, tapi baca Latinnya, transliterasi. Oh, itu banyak sekali. Bahkan kan ada yang jualannya misalnya 10 detik bisa baca Quran, 2 detik bisa baca Quran. Oh, dahsyat itu. 2 detik baru buka langsung bisa baca. Makan dahsyat ya iklannya, 2 detik bisa baca Quran. Wah, ini dahsyat sekali. Ternyata yang bisa dibaca hanya transliterasi, sementara huruf Arabnya belum kenal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa dibilang tidak, program ini berantas buta huruf Al-Quran itu belum belum terlalu didukung sistemnya di sekolah-sekolah, dan juga tadi merasa tidak penting sehingga
merasa tidak terlalu khawatir orang tua terhadap anaknya yang tidak bisa baca Quran. Banyak orang tua saya menemui di beberapa tempat di lapangan, karena saya sering ke lapangan dan juga keliling, menemukan banyak orang tua yang lebih khawatir anaknya tidak bisa baca tulis. Banyak orang tua yang khawatir anaknya tidak bisa baca tulis biasa dan juga tidak bisa berhitung, sehingga dileskan, diprivatkan untuk apa misalnya baca tulis, calistung yang gitu dan lain sebagainya, ketimbang les atau privat Quran. Wah, itu udah banyak ternyata. Jadi banyak kekhawatiran orang tua yang justru khawatir anaknya tidak bisa baca tulis dan juga calistung gitu ya, berhitung, ketimbang tidak bisa baca Quran. Nah gitu. Jadi masih lumayan ini PR bersama justru ya, karena khawatiran masih terhadap duniawi, sementara yang bersifat ukhrawi, akhirat, itu masih abai. Padahal Al-Quran itu ketika dibaca saja sudah mendapatkan kebaikan. Baru dibaca saja sudah mendapatkan kebaikan. Apalagi ketika Bapak Ibu Masya Allah bisa menghafalkan Al-Quran, itu menjadi salah satu golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa bunyi ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sungguh kami yang menurunkan dan menjagakan Al-Quran. Masya Allah ya, lebih kurang begitu maknanya, diturunkan dan juga menjaga Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Nah, banyak ulama tafsir yang menafsirkan bahwa ada keterlibatan manusia dalam hal bukan menurunkan, tapi wa inna lahu lahafizun, bagaimana Al-Quran itu terus terjaga. Nah, ada keterlibatan manusia. Siapa mereka? Ya mereka lah yang para penghafal Al-Quran. Nah, ini Al-Quran terus terjaga. Kemudian apa faktor yang selanjutnya? Banyak orang yang buta huruf Al-Quran. Ternyata faktor yang besar juga adalah rasa malu. Nah, betul tidak Bapak Ibu? Rasa malu. Dan bahkan mohon maaf, di Fathul Ummah saja masih ada saya temukan demikian gitu. Jadi kalau diajak kumpul bareng, baca saja, baca Quran saja. Misalnya yang kita lakukan dalam subuh mengaji misalnya, masih banyak yang malu. Wah, alasannya saya belum bisa baca Quran. Alasannya saya belum lancar baca Quran. Ya barengan aja padahal kan. Nah, karena apa? Karena ada salah satu jamaah juga yang curhatnya, saya ternyata bisa ngaji setelah ikut subuh mengaji katanya. Masya Allah ya, ada jamaah yang curhat, saya baru bisa mengaji dari yang belum bisa katanya, dari yang nol banget sampai bisa ngaji karena ikut subuh mengaji. Luar biasa. Karena apa? Karena pertama dikenalkan dulu ya tajwidnya, kemudian dibiasakan. Nah, itu salah satu treatment ternyata Bapak Ibu, membiasakan membaca Al-Quran. Lama-lama lidah kita pun lunak nantinya, terbiasa mengucapkan huruf Al-Quran. Nah, ini tinggal mengetuk pintu hati yang belum terketuk. Nah, gitu ya, yang masih merasa malu. Kalau malu barengan, malu rame-rame, privat gitu, khusus, les, wah, ambil kelas khusus gitu. Kalau seandainya malu barengan, nah, justru aneh ketika kita ajak pada kebaikan malu. Wah, itu ya, diajak pada kebaikan malu. Nah, ini agak aneh gitu ya. Kalau berbuat maksiat malu, nah itu harus gitu ya. Tapi kalau diajak pada kebaikan malu, nah ini yang terlalu. Nah gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau masih ada jamaah yang malu, kita ajak nantinya minimal membiasakan baca Al-Quran. Kalaupun belum bisa mengikuti yang terlalu cepat, simak saja, dengarkan saja, karena mendengarkan pun mendapatkan pahala. Nah itulah dahsyatnya Al-Quran.
Tidak hanya membaca, tapi yang menyimak, mendengarkan pun dapat pahala. Nah, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengajak lebih banyak lagi jamaah untuk ikut kegiatan subuh mengaji, membiasakan baca Al-Quran, atau minimal mendengarkan, menyimak saja. Termasuk kalau kelas menghafal misalnya, menyimak saja dulu, tidak perlu misalnya khawatir belum hafal, tidak perlu setoran atau ziyadah. Nah, kan di kelas bapak-bapak juga ada kelas bapak yang misalnya setorannya masih melihat, tidak masalah. Nah, yang penting ikut saja dulu. Karena apa? Karena sering mendengar, bahkan mendengar saja, sering mendengar, lama-lama bisa hafal. Dari mendengar saja, mendengar, lama-lama bisa hafal. Masya Allah ya, itulah dahsyatnya Al-Quran, Bapak Ibu. Nah, jadi mudah-mudahan beberapa faktor penyebab orang-orang malas ya, atau juga buta huruf Al-Quran ini bisa terus kita berantas, karena jumlahnya masih banyak. Jumlahnya masih banyak, luar biasa. Bahkan mohon maaf, ada orang misalnya yang sudah bergelar doktor, profesor, dan ini nyata, bergelar doktor, profesor, masih belum bisa baca Al-Quran. Nauzubillah. Nah, itu pernah terjadi ya. Waktu itu saya juga punya murid yang juga seorang doktor yang masih juga belajar Al-Quran. Wah, gitu. Tapi alhamdulillahnya masih mau belajar Al-Quran. Nah, jangan sampai nanti kita menganggap Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai kitab suci. Ya, kalau seandainya kita analogikan Al-Quran misalnya, tidak kita samakan ya, tapi kita analogikan saja. Kalau kita seandainya beli televisi gitu ya, kulkas atau apapun lah yang kita belum tahu cara menggunakannya, maka ada buku petunjuk. Kalau seandainya buku petunjuk itu tidak bisa kita baca, ya kita tidak bisa menghidupkan alat elektronik tersebut. Sudah bisa dipastikan. Wah, gitu ya, itu simpelnya kalau kita analogikan. Kalau kita tidak bisa baca buku petunjuk tersebut, ya kalau sekarang itu canggih ya. Sekarang canggih, tinggal di scan sudah bisa dialih bahasakan. Nah, kalau seandainya tidak ada waktu itu, atau sekarang tidak ada, scan tidak ada, terjemah tidak ada gitu ya, tidak bisa membaca misalnya buku petunjuk tersebut, maka sudah dipastikan tidak akan bisa mengaplikasikan elektronik tersebut. Wah, misalnya sekali buka ternyata bahasa Thailand, nah kan bingung gitu ya ketika menerjemahkannya, maka tidak akan bisa menyalakan, menghidupkan elektronik tersebut. Nah, seperti itulah Al-Quran. Bagaimana kita bisa menganggapnya sebagai petunjuk, pedoman, bacanya saja nggak bisa. Nah, gitu, itu miris sih. Kalau seandainya banyak orang berlomba gitu ya, berlomba membuka kelas-kelas kajian tentang memahami daripada Al-Quran, tapi percuma ketika paham Al-Quran, misalnya tahu maknanya, tahu terjemahannya, tapi bacanya pun belum bisa. Nah, gitu ya. Bagaimana nanti ketika kita menjelaskan saja ayat ini misalnya, ayat surah Yusuf misalnya, atau surah Yunus dan lain sebagainya. Kita pengen menjelaskan tapi bacanya belum bisa. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Pengen menjelaskan tapi bacanya belum bisa. Nah, ini yang harus menjadi tugas kita bersama, menyadarkan banyak orang bahwa ternyata baca Al-Quran itu penting. Kenapa? Karena itu menjadi syarat pertama ketika kita pengen menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman hidup kita. Kemudian apalagi? Karena sudah ada janjinya, orang yang membaca Al-Quran setiap satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan, satu huruf saja. Bahkan ada janji yang kedua, orang yang membaca terbata-bata saja itu dikalikan 2 pahala. Jadi tidak ada yang rugi ketika orang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan apa janji lagi? Janji berikutnya adalah sebaik-baik di antara mereka adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Wah, ini hadisnya banyak sebetulnya.
keutamaan tentang orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, keutamaan orang yang dekat dengan Al-Quran. Bahkan sudah nyata di hadapan kita bahwa apapun yang dekat menempel dengan Al-Quran, ia pasti mulia. Apapun yang menempel dengan Al-Quran, ia pasti mulia. Mau hari, mau bulan, mau kota, apalagi mau malam, semua yang menempel ada kaitannya dengan Al-Quran, ia akan dimuliakan, dinaikkan derajatnya. Nah, tidak maukah kita mulia karena Al-Quran? Nah, mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaatnya, karena ada syafaat di luar syafaatnya Rasulullah, yakni syafaatnya Al-Quran. Untuk siapa? Di ashabi, untuk sahabatnya Al-Quran. Nah, kalau pengen jadi sahabat Quran, ya sering-seringlah dekat dengan Al-Quran. Insya Allah akan jadi sahabatnya Al-Quran. Nah, insya Allah Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah mengenal, ya, karena memang fenomena yang terjadi di Indonesia itu, orang Indonesia atau masyarakat Indonesia bukan tidak bisa melafalkan, ya sekali lagi, bukan tidak bisa melafalkan, tapi orang Indonesia itu banyak yang belum kenal bentuk hurufnya. Orang Indonesia itu sudah bisa melafalkan, cuma masalahnya belum kenal dengan bentuk hurufnya. Kenapa bisa demikian? Karena hampir semua huruf hijaiyah, hampir semua, ya, anggaplah 27, ada 28 dan lain sebagainya, hampir semuanya itu masuk dalam kosakata bahasa sehari-hari. Nah, gitu ya. Jadi hampir semuanya itu masuk dalam kosakata bahasa kita sehari-hari. Jadi bukan tidak bisa melafalkan. Orang Indonesia itu belum kenal bentuk hurufnya. Banyak orang yang masih tertukar antara nun dan ba. Banyak orang yang tertukar antara ta dan ya. Karena serupa titiknya, cuma bedanya atas dan bawah saja. Banyak juga orang yang tertukar antara sin dan shin, karena bentuknya sama, yang satu bertitik, yang satu tidak. Ro dan zai dan lain sebagainya. Masih banyak. Bahkan orang yang sudah bisa baca Quran masih banyak yang tertukar ketika membaca Al-Quran. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa juga untuk terus meningkatkan, tentunya meningkatkan kualitas daripada pribadi diri kita sendiri. Ketika sudah bisa mengenal huruf Al-Quran, maka naik kelaslah untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita berbicara tentang tajwid misalnya, apa yang ada di gambaran Bapak Ibu tentang satu kata tadi, tajwid? Apa yang bisa Bapak Ibu deskripsikan kira-kira? Apa Bapak Ibu? Tajwid. Ada bisa kasih pendapat tajwid? Wah, tenang ya, ini tidak dikoreksi ya. Tenang, ini mah bebas berpendapat ya. Jadi tidak dikoreksi. Nah, itu ya. Untung jawab nih. Saya kalau 3 menit tidak jawab, haknya diambil nanti. Apa? Membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik. Ada lagi Ibu tajwid? Tajwid. Ya. Dialek Arab. Ya, baik. Masih masuk gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Tajwid. Karena pada dasarnya tajwid itu adalah membaguskan ya, aturan untuk bisa membaguskan bacaan Al-Quran. Itu adalah tajwid gitu ya. Nah, tapi yang pengen saya tahu lagi atau saya ketahui lagi, ketika Bapak Ibu mendengar kata tajwid, yang muncul pertama adalah susah atau mudah?
Jujur ini. Ketika mendengar kata tajwid gitu ya, yang terbesit pertama kali mungkin di Bapak Ibu, itu susah atau mudah? Susah ya? Tajwid itu susah. Kenapa bisa muncul demikian Bapak Ibu? Gitu ya. Kenapa? Aturan ya. Aturan. Terus wah, ini saking susahnya sulit mengutarakan. Saking susahnya ini. Kenapa Ibu? Ketika mendengar kata tajwid itu kayak satu kata yang menyeramkan gitu. Ya, tapi emang benar dan itu nyata Ibu. Saya menemukan beberapa orang gitu ya, ketika mendengar kata kelas tajwid itu sudah bisa dipastikan sedikit orangnya kelas tajwid. Kenapa gitu ya? Jadi penasaran saya gitu. Kalau dibuka misalnya kelas tahsin, kelas tajwid, banyak yang mundur. Bahkan saya pernah, saya juga sebagai konsultan di beberapa sekolah gitu ya, konsultan dalam hal pendidikan Quran gitu, kelas belajar Quran di beberapa sekolah, termasuk ada sekolah yang besar di Bandung. Jadi yang terjadi di sekolah-sekolah itu ternyata banyak guru-guru yang ingin mengajarkan Quran, Bapak Ibu ya, yang ingin mengajarkan Quran, ternyata gurunya juga belum lancar baca Quran. Itu yang terjadi pertama. Kemudian yang kedua yang saya temukan juga ada ya, bukan banyak saya sebutkan. Ada guru-guru Quran yang sudah diamanahkan ternyata juga sama, belum fasih baca Qurannya. Nah ini kan khawatir saya jadinya ya. Turun ke beberapa sekolah, terjun ke beberapa sekolah, banyak guru yang pengen ngajar Quran tapi belum lancar. Nah ini kita standarisasikan, termasuk guru-guru Quran ternyata ada yang belum betul bacaannya. Nah bahkan yang uniknya saya pernah menstandarisasikan pembelajaran Quran di salah satu pondok ya, yang ada di daerah Soreang gitu. Ini unik sekali karena yang tempatnya di atas Bapak Ibu, agak jauh dari keramaian gitu, tapi enak tempatnya, enak gitu, di atas gunung gitu ya, melihat pemandangan sejuk, adem, sawah, oh luar biasa. Bahkan saya tersesat gitu, datang ke sana pakai Google Map tersesat saya. Nah ini luar biasa. Tapi ketika yang uniknya adalah H-2, H-1 itu peserta yang daftar saya dapat gitu update-nya dari panitia gitu ya, dari pengurus gitu. Oke Pak Ustadz katanya, insya Allah yang hadir pada esok hari itu ada 30 orang. Wah gitu. Wih mantap saya bilang ini ya. Pengen standarisasi guru. Jadi ceritanya panitianya itu mengundang internal dan eksternal gitu. Jadi di internal diwajibkan gitu, yang eksternal disunahkan. Nah gitu ya. Yang mau datang silakan, yang penting bisa nanti mengajarkan Al-Quran lagi. Nah gitu. 30 orang Bapak Ibu yang bakal di absen. Di absensi itu 30 orang. Pas hari H saya datang ternyata 10 orang. Kenapa ini saya bilang? Saya penasaran kenapa Bapak Ibu ini sedikit yang datang. Ternyata alasan utamanya adalah jawaban dari panitia adalah sian dites Pak Ustadz katanya. Padahal saya bilang saya emang nggak ngetes, saya bilang gitu. Saya nggak ngetes, saya cuma pengen menstandarisasikan. Jadi kita samakan semuanya. Segitu guru Quran Bapak Ibu. Segitu guru Quran masih takut dites begitu, apalagi kalau orang awam gitu. Nah makanya saya rada-rada khawatir nih ketika masyarakat mendengar kata tajwid, tahsin gitu ya, tartil, itu sudah takut duluan. Kenapa gitu? Ada masalah apa sebetulnya dengan ini? Ada trauma apa gitu? Nah ini pengen kita gali, karena kalau Bapak Ibu menyadari ya, ya justru kan yang muncul pertama itu adalah bacaan, bukan teori. Betul ya? Yang muncul pertama itu bacaan, bukan teori. Mohon maaf, malaikat Jibril itu tidak mengajarkan tajwid kan? Iya kan? Kan nggak ngajarin tajwid, malaikat juga tidak mengajarkan tajwid, tapi langsung baca. Langsung baca.
Oh, memang lajahnya lajah Arab ya, memang turunnya di bangsa Arab juga. Tapi luar biasanya ternyata berlangsung lama, turun temurun dari bacaan saja, dari metode membaca, mendengarkan, kemudian ditalaki. Nah gitu ya, kan ditalaki gitu ya. Kalau ada yang salah dibetulkan. Baru abad keberapa gitu saya lupa, itu baru muncul buku atau teori tajwid. Dari mana munculnya? Ya dari bacaan. Ada salah satu qori nanti membacakan, kemudian didefinisikan. Oh, ternyata mengucapkan huruf ini itu keluarnya karena ada benturan dari ini kena ini. Kan begitu. Nah, cuma menjelang ke sini ternyata terbalik. Justru kita mengikuti baca teori. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita yang mengikuti teori. Nah, ini menjadi kesulitan mungkin barangkali ketika harus mengikuti teori. Betul Bapak Ibu ya? Yang menjadi sulitnya karena ngikutin teori, atau sulitnya karena begitu banyak nama-nama yang harus dihafal. Iya gitu. Iya gitu ya, pemilih. Ya, harus menghafal sifat huruf ini. Belum lagi makharijul huruf, belum lagi mad. Ya, ini lumayan memang. Nah, makanya saya di beberapa tempat, mohon maaf, ketika menemukan misalnya murid-muridnya atau pesertanya adalah orang-orang dewasa menuju usia lanjut. Nah, gitu ya. Ini termasuk apa? Kalau kata dokter Engkosu kan sanlot gitu ya. Santri kolot gitu, atau kalau bahasa kita di tempat itu remako biasanya, remaja kolot, sama aja sebenarnya. Nah, saya tidak menitik beratkan pada peserta itu untuk atau mengharuskan menghafal namanya, tidak pernah. Nah, di Fathul Ummah juga saya tidak pernah menitik beratkan harus hafal ya namanya, tidak. Yang penting Bapak Ibu bisa melafalkan, nah itu yang paling penting. Bisa membacakan, nah itu yang paling penting. Bisa mengenal, itu yang paling penting. Ketika Bapak Ibu sudah mengenal, bisa melafalkan, udah selesai sebetulnya. Bisa kenal, bisa dilafalkan, udah selesai. Contoh misalnya, yang paling banyak terjadi adalah masih salah panjang pendek. Betul ya? Salah panjang pendek. Ini paling umum sekali Bapak Ibu terjadi. Bahkan orang yang sudah lancar masih ada yang salah panjang pendeknya. Kenapa demikian? Karena belum terlalu kenal. Itu masalahnya. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah kenal, sudah dekat banget, wah gitu istilahnya. Kalau sudah bestie kan sampai tahu gitu ya. Makanan kesukaan, minuman kesukaan, pantangan, larangan, kan gitu ya. Nah, sama seperti Quran. Kalau sudah kenal banget dengan bentuknya gitu ya, dengan segala macamnya, mudah melafalkan, sudah tidak perlu khawatir. Nah, kalau terjadi salah panjang pendek Bapak Ibu, ini contoh. Kalau matobi'i kepanjangan, salah tidak? Matobi'i kepanjangan, salah tidak Bapak Ibu? Misalnya kalau saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salah tidak? Salah. Salahnya di mana? Ainnya kepanjangan, salah ya. Kemudian yang kedua, matobi'inya saya kependekan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salah tidak? Salah. Salahnya sama tidak Ibu? Salahnya beda ya. Yang satu kepanjangan, yang satu pendek. Tapi secara maknanya yang berubah yang mana? Dari sisi artinya misalnya, yang berubah yang mana? Yang pendek Bapak Ibu. Matobi'i dibaca kependekan bisa merubah makna. Nah, saya ulangi, matobi'i atau mat asli yang 2 harokat kalau dibaca kependekan bisa merubah makna. Tapi kalau matobi'i, mat asli atau yang 2 harokat dibaca kepanjangan tidak merubah makna.
Nah, gitu. Tidak merubah makna, tapi sama-sama salah. Yang satu salahnya khafi, salah ringan, salah yang dimaafkan, yang kepanjangan. Yang kependekan ini salah jali, salah yang tidak bisa dimaafkan, salah besar. Jadi mending salah panjang atau salah pendek, Bapak Ibu? Mending gak salah, Bapak Ibu. Iya, jangan dipilih salah yang panjang, mending gak salah. Nah gitu ya. Jadi jangan sampai salah, Bapak Ibu. Iya, jangan sampai, mending saya panjangan, usah jangan gitu ya. Karena salah juga. Masuknya salah yang khafi. Kalau dalam penilaian MTQ itu salahnya dikurangi 1. Lumayan, salahnya dikurangi 1. Tapi kalau yang kependekan, salahnya dikurangi 3. Gede, Bapak Ibu. Wah, ini lumayan. Makanya kalau di MTQ itu, kalau ada yang salah jali, udah dipastikan tidak akan juara. Nah, itu simpel. Sebagus apapun bacaannya, iramanya dan lain sebagainya, salah jali 1 saja, udah dipastikan gak juara. Kenapa? Dikuranginya 3. 1 juri biasanya nilai itu 2-3 juri, maka kurangnya 2 ada 6 atau 9 poin, udah dipastikan gak juara. Salah jali. Yang pendek yang panjang dipendekkan. Kemudian apa lagi? Salah jali itu salah huruf, itu salah jali. Ketika pelafalan ro jadi zai, itu salah jali. Zal jadi zai, itu salah jali, salah yang besar. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini kalau salahnya besar. Nah, yang pengen saya tekankan pertama, Bapak Ibu, kita semua harus kenal dulu dengan bentuknya. Betul ya? Kita harus kenal dengan bentuknya. Harus betul-betul hafal sekali dengan bentuknya. Terkait panjang pendek, Bapak Ibu, itu mudah sekali sebetulnya. Mudah sekali. Karena mat itu hanya terbagi 2. Betul ya? Mat itu cuma terbagi 2. Oh, kan simpel ya. Bapak Ibu nggak perlu ingat jauh-jauh nih, cuma 2 nih. Yang satu mat asli, mat tabi'i, yang satu far'i, furu', cabang. Nah, di bawah yang furu' ini ada 13, 16. Gitu. Tapi matnya terbagi 2. Furu'nya yang banyak. Tapi tenang Bapak Ibu, ada kuncinya. Ada kunci. Yang penting Bapak Ibu hafal betul bentuk daripada mat tabi'i atau mat asli. Bapak Ibu tidak hafal namanya tidak masalah. Ini mat apa ya? Nggak masalah. Mat tabi'i atau mat asli saya lupa, nggak masalah. Nah, gitu. Tapi selalu ingat bentuknya. Itu yang paling penting. Mat asli atau mat tabi'i itu bentuknya cuma 3 saja. 3 saja. Mau mushafnya paling baru pun sekarang tetap 3 saja bentuknya. Apa bentuknya? Bukan alif waw ya, bukan. Apa Ibu bentuknya apa mat tabi'i? Wah, sebut alif waw ya, sebut bukan langsung diam seminggu. Apa bentuknya? Saya betul, itu clue-nya. Tapi bentuknya harus lengkap. Mat tabi'i itu harus lengkap. Bentuk yang pertama ketika baris atas. Nah, itu. Jadi huruf apapun yang berbaris atas. Nah, jadi saya pun tidak menyebut fathah, tidak. Khawatir nanti kalau sebut fathah bingung lagi, apalagi nih fathah. Nah, gitu ya. Ini saya sebut baris atas. Pokoknya kalau Bapak Ibu menemukan ada baris di atas huruf, gitu ya, yang bentuknya nggak macam-macam gitu ya, cukup satu coretan saja, satu garis saja, itu harokat atas. Apa kalau bahasa Sundanya? Jabar. Benar ya? Jabar. Baris atas setelahnya ada alif. Nah, ini bentuk pertama. Baris atas, huruf apapun yang berbaris atas setelahnya ada alif, itu mat tabi'i. Nah, ini harus selalu diingat Bapak Ibu ya, supaya tidak lupa lagi nih panjang pendeknya. Setiap huruf yang berbaris atas setelahnya ada alif, itu mat tabi'i. Nah, tinggal perkaranya tidak semua huruf
itu bisa bergabung dengan alif. Nah, ini PR lagi, Bapak Ibu harus mengingat tidak semua huruf itu bergabung dengan alif. Contoh, ada huruf-huruf yang tidak bisa bergabung dengan huruf setelahnya. Nah, gitu ya. Ada huruf yang tidak bisa bergabung dengan huruf setelahnya. Ada ekor-ekor yang tidak bisa menyambung. Seperti apa tadi? Huruf waw, apa lagi? Ro, zai, dal, zal, itu tidak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Nah, berarti kalau Bapak Ibu ketemu dengan beberapa huruf ini yang tidak bisa bersambung, maka dia akan berdiri sendiri. Ro-nya baris atas, setelahnya ada alif, itu mad tabi'i. Nah, gitu. Ini bentuk yang pertama. Bapak Ibu harus selalu ingat nanti ya. Enaknya nanti saya selalu mengajarkan itu ketika disebut bentuknya, Bapak Ibu langsung lihat mushaf, langsung cari. Nah, itu mantap. Nah, itu di beberapa tempat saya terapkan demikian. Alhamdulillah bagus jadinya. Jadi lebih cepat mengingat. Jadi ketika disebutkan bentuk mad tabi'i baris atas setelahnya alif, silakan cari. Wah, gitu. Buka satu mushaf, blok aja, asal, nggak perlu dicari banget gitu. Tinggal buka blok gitu, coba cari mad tabi'i yang mana. Sebutkan. Nah, ini. Nah, itu berarti sudah paham. Kemudian bentuk yang kedua, barisnya depan atau nanti barisnya bawah. Wah, gitu ya. Yang tadi barisnya di atas ada alifnya, setelahnya alif. Sekarang barisnya di bawah, setelahnya ya sukun. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan huruf yang berbaris bawah, setelahnya ada ya sukun, itu mad tabi'i. Nah, dan berlaku dengan huruf yang tadi, dal, zal, ro, zai tidak menyambung. Kalau huruf yang lain pasti bersambung. Nah, gitu ya. Huruf yang lain bersambung, walaupun nanti ada beberapa yang tidak bersambung juga. Nah, gitu ya. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, huruf yang berbaris depan atau PS ya. Nah, PS setelahnya waw sukun. Nah, itu juga mad tabi'i atau mad asli. Ini Bapak Ibu pegang terus. Nah, Bapak Ibu pegang terus ini. Harus selalu diingat bentuknya. Bentuk, 3 bentuk dari mad tabi'i. Kenapa? Karena yang paling banyak dalam mushaf itu nanti adalah mad tabi'i. Gitu. Ingat tadi, kepanjangan salahnya kecil, kependekan salahnya besar. Nah, cara bacanya gimana? Cukup diayunkan saja. Alamin, selesai. Ar-Rahmani. Nah, itu diayunkan. Kalau banyak metode itu ada yang menggerakkan tangan misalnya. Mani ke atas udah 2, ke bawah 2, ke pinggir 2 misalnya. Itu silakan. Atau hitungan ketukan 1, 2. Mani. Nah, mani. Nah, itu. Silakan nanti. Sesuaikan dengan kesukaan Bapak Ibu. Yang penting cara amannya adalah ketika temu mad tabi'i, ayunkan saja. Nah, itu. Kalau belajar irama juga sama. Diayunkan saja di mad tabi'i. Jadi supaya tidak kepanjangan. Ini yang pertama. Kalau Bapak Ibu sudah hafal sekali dan sudah paham sekali dengan bentuk mad tabi'i, setelahnya enak Bapak Ibu. Betulan enak sekali. Kenapa? Karena di mad far'i atau furu' tadi bentuknya juga sama mad tabi'i. Nah, gitu ya. Ini supaya mudah Bapak Ibu. Ini salah satu kuncinya. Supaya Bapak Ibu belajar tajwid itu mudah demikian. Kan kalau yang susah itu terlalu banyak teorinya. Nah, gitu. Ini kita bikin simple saja. Bapak Ibu yang perlu ingat apa? Mad tabi'i saja. Bentuk mad tabi'i, bentuknya yang harus selalu diingat. Kenapa? Di furu' atau cabang nanti bentuknya juga mad tabi'i. Contoh misalnya mad arid li sukun. Bentuknya mad tabi'i. Alamin, min, mad arid li sukun. Mim baris bawah setelahnya ya sukun, mad tabi'i. Kenapa bisa arid li sukun? Karena dia ada di ujung kata, ujung kalimat. Waqaf.
maka arid disukun, huruf terakhirnya disukunkan. Jadi Bapak Ibu cukup ingat mad tabi'i yang diayunkan, maka mad arid disukunnya selamat. Kenapa selamat? Karena cukup diayunkan juga sudah betul. Karena kadar mad arid disukun itu 2 sampai 6 kadarnya. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6, silakan. Rabbil alamin. Nah, saya kalau ngimam semuanya sudah pernah dipraktekkan. Saya sudah pernah bawakan yang 2, bawakan yang 4, bawakan yang 6. Nah, itu boleh. Yang penting nanti konsisten. Dari yang ayat pertama sampai akhir 6 semua, 4 semua, 2 semua, silakan. Kalau mau 2, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Itu 2. Nah, tambah 4, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Itu 4. Tambah 6, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nah, tinggal tambah saja. Yang penting konsisten. Ustaz, nafas saya pendek, berarti 2 udah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Boleh, boleh. Nah, yang penting sama semuanya dari alamin sampai dhalin. Waladhdallin. Selesai. 2 semuanya. Kalau do tidak bisa dinego. Oh, itu mah. Do mah wajib 6. Tidak bisa nego lagi. Nah, tapi yang perlu diingat Bapak Ibu, ingat tadi mad arid disukun bentuknya mad tabi'i. Apa lagi? Mad apa lagi? Mad jaiz munfasil, bentuknya mad tabi'i. Mad wajib mutasil, bentuknya mad tabi'i. Apa yang bikin sulit Bapak Ibu? Tidak ada yang sulit kan? Kalau sudah tahu kuncinya, cukup ingat bentuk mad tabi'i. Mad jaiz munfasil, mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam berapa kata? Ulangi lagi. Mad wajib mutasil, mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam satu kata. Mad wajib mutasil, mad tabi'i. Nah, jadi yang digambarkan Bapak Ibu cukup ingat mad tabi'i saja. Mad tabi'i yang setelahnya ada hamzah dalam satu kata, itu mad wajib mutasil. Terus apa lagi? Mad jaiz munfasil, mad tabi'i. Nah, kan itu enak ya mendefinisikan. Mad tabi'i yang diikuti hamzah dalam 2 kata. Bahkan lebih simpelnya lagi Bapak Ibu, mad tabi'i panjangnya 2 harokat, yang ada alisnya panjangnya lebih enak kan? Belajar tajwid itu praktis, mudah Bapak Ibu. Kita aja yang bikin sulit sebetulnya. Karena enak tuh, tinggal ingatin. Bapak Ibu cukup ingat itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat, yang ada alisnya panjangnya lebih. Nah, gitu ya. Panjangnya lebih. Boleh nggak misalnya Pak Ustadz mad jaiznya kepanjangan baca 6? Nggak apa-apa. Boleh tidak mad silahnya kebaca 5? Ya memang boleh. Nah, gitu. Mad silah tawilah ya, ada alisnya? Ada. Gitu. Apa yang sebutnya di sini, Bu? Alis, bendera, coretan, bebas gitu ya. Yang penting ada tanda di atasnya. Kalau kita meneliti sampai ke belakang itu, ke ilmu rasam penulisan, itu aslinya huruf mim dan dal. Yang kita sebut dengan bendera, alis itu asalnya huruf mim dan dal. Mad artinya panjang. Tapi sampai sekarang coretan saja. Nah, gitu. Tapi masih kelihatan lah, ujung-ujung dalnya masih kelihatan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti simpelnya ketemu mad tabi'i ayunkan, yang ada alisnya panjangkan. Udah kan, selesai kan? Selesai gitu Bapak Ibu. Cuma berapa menit nih belajar mad. Bapak Ibu nggak perlu terlalu ribet, harus mengingat misalnya silah tawilah misalnya. Belum lagi lazim, musaqqal, kalimi dan lain sebagainya. Udah sekarang mah waktunya bisa melafalkan.
kenal bentuknya, bisa melafalkan. Nah itu yang paling penting. Mad tabi'i 2 harokat, yang ada alisnya panjangkan. Udah gitu aja tuh. Jadi mad tabi'i 2 harokatin aja. Nah ingat ya, 2 harokat Bapak Ibu ya. Saya pernah ngajar itu ada yang muridnya terus-terusan ya nyebutnya 2 rakaat gitu. Ini saya khawatir misalnya kalau mad tabi'i 2 rakaat kepanjangan nih. Salat subuh. Jadi 2 harokat, 2 ketukan, ayunan, dah cukup. Gimana Bapak Ibu? Belajar tajwid mudah kan? Mudah. Siapa bilang sulit tuh? Selama ini saya susah Pak Ustaz, bertahun-tahun saya belajar. Kenapa? Karena ngapalin. Nah itu masalahnya. Ngapalin mat aja terus ya, tapi prakteknya gagal. Nah gitu ya. Jadi sekarang kita tekankan Bapak Ibu kenal bentuknya, prakteknya betul. Nah gitu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu ketemu mad tabi'i, panjangkan 2 harokat dengan 3 bentuk tadi. Kalau Bapak Ibu ketemu yang alis, apa tadi? Panjangkan. Udah selesai Bapak Ibu sebetulnya. Karena selebihnya terkait nama nggak apa-apa, abaikan dulu. Karena seperti mad jaiz tadi, mad tabi'i yang bertemu hamzah, mad wajib, mad tabi'i yang bertemu hamzah juga, mad arid sukun, mad tabi'i yang pada akhir kalimat atau akhir waqaf. Terus apa lagi? Mad iwad juga mad tabi'i yang harokatnya 2, kan gitu ya. Mad tabi'i juga. Terus apa lagi? Mad lazim yang kalimi misalnya, karena yang harfi berbeda. Yang kalimi mad tabi'i juga. Waladdallin, do itu mad tabi'i kan bentuknya, tapi setelahnya huruf yang bertasdid. Nah itu mad lazim. Mad tabi'i yang ketemu huruf yang bertasdid itu mad lazim. Musaqqal kalimi. Kalau yang mukhaffaf, mad tabi'i juga, mad tabi'i yang bertemu dengan huruf sukun. Nah itu kalau yang musaqqal ketemu dengan tasdid, kalau yang mukhaffaf ketemu sukun, itu juga mad tabi'i. Baik. Sampai sini gimana Bapak Ibu? Ya Pak Sopak, bangga. Ditulis ya? Siap. Siap. Nanti saya coba pakai proyektor nanti ya. Biar lebih besar. Kalau di papan tulis khawatir nggak kelihatan juga nanti. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita pakai proyektor, nanti Bapak Ibu bisa membedakan nanti bentuk mat. Nah lebih gampang gitu ya, insya Allah. Jadi kalau pas saya lagi batuk kita belajar mat gitu ya. Kalau pas saya sudah sembuh kita belajar irama. Gitu ya. Ini saya batuk udah berapa hari ya. Jadi agak hilang-hilang. Tapi insya Allah kalau mau belajar irama boleh. Masih mampu suaranya insya Allah. Nah jadi insya Allah pertemuan berikutnya, kalau seandainya memang pengen kita perdalam lagi, nanti ajak lagi Bapak Ibu jamaahnya. Kenapa? Belajar itu mudah ternyata. Karena kita sendiri bikin sulit gitu ya. Karena menghafal nama-nama. Nah kalau sama saya tidak usah menghafal nama, cukup ingat bentuk, bisa melafalkan, itu paling penting. Nah insya Allah kalau pertemuan berikutnya nanti saya coba terapkan nanti Bapak Ibu. Yang penting jangan takut Bapak Ibu ya. Itu intinya pertama. Jangan takut, jangan malu. Gitu. Kalau belajar Quran sayang kalau malu ya. Jadi nanti insya Allah kalau pertemuan berikutnya saya paparkan nanti contohnya. Bapak Ibu nanti cari. Nah itu lebih bagus tuh. Nanti Bapak Ibu cari di mushafnya. Oh iya, ini mad tabi'i, ini mad tabi'i, ini mad tabi'i. Ini mad jaiz, mad jaiz, mad jaiz. Ketika Bapak Ibu sudah kenal sampai seperti itu, sampai bisa tadi menunjukkan ini mad jaiz, mad jaiz, sudah bisa dipastikan Bapak Ibu insya Allah tidak salah lagi. Kenapa? Karena sudah kenal. Nah itu sudah bisa mencari nih, tinggal buka mushaf, belum, oh ini mad tabi'i nih, ini mad tabi'i, mad tabi'i, udah otomatis nanti melafalkan juga betul. Oh ini mad jaiz, ini mad jaiz, mad jaiz. Udah enak Bapak Ibu. Ketika sudah kenal bentuknya, bisa mencari,
dan bisa melafalkan. Okey, kalau Bapak Ibu saya ketemu nih Pak Ustaz misalnya mad tabi'i mad jaiz pada kalimat apa? Langsung dibacakan ya ayyuha misalnya. Okey, coba diterapkan 4 harokat. Oh, yang gimana 4 harokat? Cukup di ayun bawah, dah selesai. Ya ay, itu dah 2, dah 4. Ya ay. Gitu ya. Ini 1 2 3 4. Dah 4 sebetulnya. Waladdall. Nah, itu dah 6. Jadi tergantung ya, ayunan itu tergantung pada cepat atau tidaknya kita membaca. Kalau semakin cepat ayunannya. Kalau lambat gitu ya. Jadi nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita paparkan nanti di proyektor. Nanti Bapak Ibu silakan cari di mushafnya, buka aja sembarangan. Nanti ketemu, sampaikan, lafalkan. Nah, itu insyaallah lebih cepat nanti untuk bisa mengenal bentuk-bentuk Masya Allah ya. Wah, saya semakin yakin ini. Nanti setelah selesai belajar ini Bapak Ibu jadi qori semuanya. Amin. Qori-qoriah ya. Kan qori-qoriah itu kan pembaca Bapak Ibu gitu. Bukan yang harus membaca dengan yang itu ya, seperti qiraat, enggak. Qori-qoriah itu juga yang baca, saya sebut qori juga. Sebut qoriah juga sama. Nah, begitu Ibu ya. Jadi insyaallah nanti dengan irama bayati kurdi ditambah tajwidnya, wah tambah mantap insyaallah. Nah, ini baru mad. Udah mudah kan belajar madnya? Selesai. Nanti kalau Ibu belajar lagi ahkamul huruf, hukum-hukum huruf. Nanti ketemu nun sukun tanwin. Mudah? Lebih mudah lagi. Gitu, lebih mudah lagi. Bapak Ibu ketemu izhar misalnya. Izhar itu apa artinya? Jelas. Apa yang jelas? Soalnya banyak orang yang mentok di sini. Ketika disebut izhar itu apa jelas? Apa yang jelas? Apa yang jelas ini? Apa yang jelas? Nah, itu. Yang jelas adalah bunyi. Ini ya, titik tekannya. Ketika Bapak Ibu ketemu yang nun sukun atau tanwin, apa yang jelas? Bunyi nun sukun atau tanwin itu. Kalau Bapak Ibu udah bisa ketemu itu, udah bacaan izharnya sudah dipastikan betul. Izhar itu jelas. Apa yang jelas? Bunyi nun sukun atau tanwin. Udah selesai. Itu izhar. Maka kalau Bapak Ibu ketemu izhar, bunyi nun sukunnya jelas. Bunyi apa? Bunyi n-nya. N itu jelas. Sawaun bunyi n-nya jelas. Itu kuncinya izhar. Kalau ikhfa apa? Kalau dengung itu nanti lewat hidung. Ikhfa itu tidak ada yang di hidung. Ikhfa itu samar-samar. Apa yang samar-samar? Nah, itu bunyi nun sukun atau tanwinnya samar-samar. Jadi antara jelas dan tidak. Nah, gitu. Seperti misalnya ketika nun sukun ketemu apa misalnya? Fa. Fa. Tidak anfa. Kalau dia baca anfa berarti tidak sesuai dengan ikhfa-nya. Karena bunyinya sama-samar. Bunyi n-nya itu samar. Kenapa bisa samar? Kenapa? Kalau ikhfa itu mentoknya di sini, nah gitu. Kalau izhar tadi mentoknya yang tadi, gitu ya. Apa yang jelas langsung mentok, gitu ya. Kalau ikhfa, kenapa bisa samar? Nah, itu mentok biasanya, Ibu. Ikhfa sama samar. Apa yang samar? Bunyi nun sukun tanwin. Kenapa bisa samar? Karena samar itu karena kita langsung masuk kepada huruf ikhfa-nya. Itu yang bikin samar. Fa, langsung masuk ke makhraj fa. Fa min qa. Nah, kesalahan yang sering terjadi, semua ikhfa diengkan. Itu yang terjadi umum ya. Angfa katanya. Angja, semuanya eng. Padahal tidak semua eng.
Dan itu tidak pernah dibuat-buat Bapak Ibu. Itu sudah lumrahnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buat-buat nih, kayak harus begini nih. Enggak. Ketika Bapak Ibu sudah mengucapkan makhraj ikhfa, huruf ikhfa-nya sudah otomatis bunyinya sama. Tidak perlu khawatir. Itu sudah otomatis. Anja, anfa, insya, minqa. Bunyi eng juga itu sudah otomatis. Kenapa? Karena posisi lidah belakang menutup angin keluar. Jadi bunyinya juga eng. Itu sudah otomatis Bapak Ibu. Ang. Kalau seandainya lidah belakang Bapak Ibu naikkan, itu udah otomatis bunyinya ang. Nah, tidak dibuat itu. Angqa, minqa, minka, sama. Jadi sudah otomatis Bapak Ibu. Jadi lidah kita ternyata bukan gigi manual lagi Bapak Ibu. Ini udah otomatis, otomatis. Kalau mobil itu mobil matic ini Bapak Ibu. Jadi udah otomatis saja gitu. Tidak perlu dibuat. Nah, jadi mudah kan? Tuh, baru sekali pertemuan gini udah selesai mat nun sukun tanwin. Itu pembelajaran setengah tahun itu. Cukup sekali pertemuan selesai. Jadi belajar tajwid itu mudah ternyata Bapak Ibu. Tidak ada yang sulit. Nah, yang bikin sulit cuma diri kita aja. Kenapa? Karena sibuk menghafal teori, itu masalahnya. Nah, insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita bahas lagi lebih lanjut. Untuk irama hari ini terpaksa ditunda Bapak Ibu ya. Padahal udah buka mushaf, udah semangat saya tadi. Insyaallah nanti silakan nanti belajar lagi, buka-buka lagi di YouTube ya. Di YouTube-nya Fathul Ummah. Wah, insyaallah. Kalau ada yang belum berkunjung, kunjungi dulu nanti. YouTube-nya Fathul Ummah, semua kajian sudah dimasukkan sana. Wah, ini alhamdulillah pemuda kita rajin ya, merekam gitu, kemudian dimasukkan ke YouTube. Bapak Ibu kalau mau ulang tinggal buka saja YouTube-nya. Oh, ulang nih. Pengen tinggal cari mau ustaz siapa misalnya. Prof Badruz Zaman udah ada nanti. Wah, tinggal cari kemarin bahas apa nih. Wah, tinggal disimak lagi ya materinya. Itu silakan. Dan insyaallah juga kalau Bapak Ibu nanti mau ada yang privat gitu ya, mau privat, mau les nanti boleh hubungi saja saya nanti. Nah, so nanti saya terbuka nanti yang mau privat misalnya nanti ada jam Fathul Ummah mau privat persiapan ikut MTQ misalnya. Oh, insyaallah. Ya kan siapa tahu Ibu ya. Buat cucu nah gitu. Kalau buat Bapak Ibu saya agak khawatir. Soalnya tapi ada juga kayaknya MTQ tingkat lanjut nih. Kayaknya perlu diadain nanti. Fathul Ummah nanti menggagas pertama nanti ya. MTQ khusus usia di atas 60 tahun misalnya. Wah, kan mantap nanti kan seru nanti itu. Gimana Pak? Wah, buka kelas ini. Ah, siap. Siap ya. Ah, mantap ini ya. Insyaallah kita buka kelas mujawad. Mantap ya. Wah, kelas mujawad. Nanti Bapak Ibu belajar nanti bayati. Kan selama ini belajar bayati kurdi 3 tingkatan Bapak Ibu ya. Bayati kurdi. Nanti kita belajar makom bayati bayatinya sampai 8 makom nanti. Ini enak nih nanti. Dari yang koror, nawa, al-nawa, husaini, jawab, jawabul jawab. Oh, ini enak nanti. Lebih dalam lagi. Tapi siapkan aja air nanti ya. Belajar majawatnya siapin air nanti. Soalnya diserah minum gitu. Karena tingkatannya nanti gini ya Bu. Kalau belajar majawat itu mulai dari yang rendah sampai tinggi nanti. Terus naik, rendah, naik sampai tinggi. Nanti mulai peralihan irama dari nada itu lagi. Naik lagi berarti. Wah, gitu. Nanti kita belajar lagi majawat ya. Insyaallah nanti ya. Nanti kita perdalam lagi bayati kurdinya. Silakan diulang-ulang saja Bapak Ibu buka channel YouTube-nya. Untuk surah apa yang sudah kita pelajari? Al-Mulk. Nah, silakan diulang-ulang lagi surah Al-Mulk ya. Tabaraknya diulang lagi. At-Tin itu juga kunci. At-Tin diulang-ulang lagi nanti. Karena variasi tingkat satunya di At-Tin. Ya, baru di tingkatan mahirnya di Al-Mulk. Nah, silakan buka lagi, tinggal ketik aja yuk. Buka YouTube, ketik situ Fathul Ummah. Udah keluar nanti semuanya. Bapak Ibu tinggal cari saya mau apa. Insyaallah. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah sesuai request nanti semua.
kita belajar nanti. Saya tampilkan untuk presentasinya nanti terkait mat, supaya lebih jelas lagi. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Jauh datang. Tanya mau belajar irama. Enggak apa-apa. Sabtu, kalau saya mau bukan pertama. Sabtu depan berarti ada. Ada lagi nih. Nanti saya share baru lengkap nih. Ada yang nge-share oke setuju, baru di list. Insyaallah.